Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Kali ini temanya agak lain dalam arti kita akan membahas sesuatu yang seperti biasa sering dialami oleh para remaja, sering menghinggapi para remaja, dan sering membuat kita itu merasa insecure ya. Saat kalian harus berbicara di depan kelas, di depan umum, di depan orang banyak, mungkin kalian pernah mengalami jantung kalian berdebar-debar ya. Jadi saat kita harus bicara di depan kelas, kita itu ndrodok istilahnya, ndrodok, jantung berdebar-debar, terus setelah itu diikuti dengan keluarnya keringat dingin, padahal kita hanya berdiri, tidak lari-lari, tapi keringatnya keluar ya. Jadi kita keluar keringat dingin, terus kemudian badan kita gemetar, pusing dan mulut kering ya. Kita pusing dan mulut kita kering, serta gejala psikologi seperti kecemasan berlebihan dan ketakutan akan penilaian negatif. Nah, gejala psikologis kita itu merasa cemas terhadap penilaian orang lain ya. Kecemasan itu berlebihan ya. Kecemasan ini berlebihan sehingga kita ada pada suatu tahap yang kita sendiri tidak bisa mengendalikan itu. Nah, akhirnya jantung berdebar, keringat dingin, gemetar, terus kemudian ketakutan akan penilaian negatif ya. Semuanya itu biasanya disebabkan oleh ini ya, penilaian negatif. Kita takut dinilai negatif oleh teman-teman yang ada di kelas atau khalayak ramai yang ada di depan kita. Nah anak-anak, hal semacam itu dinamakan glossophobia ya. Glossophobia adalah ketakutan yang berlebihan dan kecemasan ekstrim saat berbicara di depan umum yang termasuk dalam kategori fobia sosial. Kondisi ini berbeda dengan rasa gugup biasa karena gejalanya jauh lebih intens, seperti jantung berdebar, gemetar, atau sesak napas, dan dapat menyebabkan penderitanya menghindari situasi yang mengharuskan berbicara di depan umum. Jadi karena terkena glossophobia ini, orang yang terkena glossophobia ini biasanya itu menghindari untuk maju di depan kelas, maju atau tampil di depan umum, karena dia tahu begitu dia tampil di depan umum, tampil di depan khalayak ramai, gejala-gejala detak jantung yang cepat dan lain sebagainya tadi itu akan hinggap. Kecemasan, keringat dingin, gemetar dan lain sebagainya itu akan hinggap, dan itu akan mengurangi rasa percaya dirinya atau membuat dirinya itu merasa tidak nyaman. Nah, penyakit seperti itu dinamakan glossophobia. Itu bukan penyakit fisik ya, itu semacam penyakit sosial atau penyakit mental seseorang. Nah, glossophobia ini ditandai dengan gejala fisik. Yang pertama yaitu detak jantung yang cepat berdebar-debar ya, gemetar ya, terus kemudian berkeringat terutama di tangan dan dahi seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu keluar keringat dingin, mual atau muntah. Nah, kalau ini tidak semuanya, tidak rata-rata seperti itu, tapi ada sebagian yang sampai merasa mual dan ingin muntah, kemudian sesak napas atau hiperventilasi, terus kemudian pusing dan otot-ototnya itu menegang. Nah, terjadi ketegangan otot, terjadi ketegangan saraf-saraf sehingga menyebabkan rasa yang sangat tidak nyaman bagi seseorang yang mengalaminya. Nah, anak-anak, gejala-gejala fisik tadi itu merupakan suatu efek. Biasanya kalau karena kita fobi untuk berbicara di depan umum, itu efek karena kita itu takut
biasanya, tapi itu hanya salah satu penyebabnya. Efek karena kita takut terhadap penilaian negatif dari banyak orang, takut kita itu dinilai jelek sama banyak orang. Nah, terus kemudian kita masuk ke gejala psikologis. Kalau tadi itu gejala-gejala fisik ya dari glossophobia. Sekarang kita masuk ke gejala psikologis. Glossophobia memiliki gejala psikologis antara lain kecemasan berlebihan sebelum atau selama berbicara di depan umum, terus kemudian ketakutan akan dihakimi oleh orang lain, perasaan malu atau rendah diri, merasa tidak percaya diri atau gagal, menghindari situasi yang mengharuskan berbicara di depan umum. Jadi karena berbagai macam sebab tadi, akhirnya orang yang terkena gejala psikologis glossophobia itu akan menghindari situasi atau kondisi yang mengharuskan dia untuk berbicara di depan umum atau untuk berbicara di depan orang ramai. Apalagi kalau situasinya formal, sama sekali akan menjauh atau menghindar. Di dalam suasana santai saja dia akan menghindari, apalagi kalau di suasana formal, misal harus ngasih sambutan dan lain sebagainya. Ya, berbicara di depan teman-teman sekelas saja sudah ketakutan, cemas, keluar keringat dingin. Makanya gejala-gejala semacam ini harus diatasi agar nanti tidak keterusan atau kebablasan sehingga mengakibatkan kita menjadi tidak maksimal dalam hal tampil di depan. Nah, untuk informasi yang harus kalian ketahui, yang bisa menambah wawasan kalian, glossophobia itu berbeda dari rasa gugup yang wajar karena penderitanya mengalami ketakutan yang tidak proporsional dengan situasi tersebut. Jadi ini bukan ketakutan yang wajar, gugup yang wajar. Kalau sekedar gugup itu kan wajar, tapi kalau sampai keluar keringat dingin, gemetar, bahkan sampai mual dan pengen muntah, maka ini adalah gejala yang serius, bukan gejala gugup biasa. Meskipun tidak berbahaya, glossophobia dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, karir, dan aktivitas sosial jika tidak dikelola dengan baik. Kondisi ini dapat diatasi dan dikendalikan dengan latihan, pengalaman, serta terkadang membutuhkan bantuan profesional. Gitu ya. Jadi meskipun ini tidak berbahaya, tapi tentu saja kalau kita gemetar atau grogi atau ada gangguan saat berbicara di depan umum, tentu ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama karir dan aktivitas sosial. Karena bagaimana mau karirnya nanjak kalau rasa percaya dirinya saja hilang? Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi glossophobia? Untuk mengatasi glossophobia, kita dapat menggabungkan teknik relaksasi seperti latihan pernapasan dalam, memperkuat persiapan melalui latihan, dan mencari dukungan profesional melalui psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif atau CBT untuk mengubah pola pikir negatif. Jika gejala lebih parah terjadi, dokter dapat meresepkan obat-obatan seperti beta blocker atau antidepresan, namun sebaiknya dikombinasikan dengan terapi. Ya. Untuk resep dokter ini tidak main-main ya, obat. Kalau kita mau mengkonsumsi obat untuk mengatasi glossophobia harus dengan resep dokter. Tidak bisa sembarangan digunakan karena efeknya nanti tentu akan sangat berbahaya kalau kita menggunakan obat-obatan tanpa resep dari dokter. Nah, untuk mengatasi glossophobia ada beberapa strategi yang telah Bapak rangkum di sini ya. Ada 6 strategi yang bisa kalian jalani atau yang bisa kalian latih. Strategi yang pertama yaitu latihan pernapasan dalam. Tarik napas dalam melalui hidung, tahan sebentar lalu hembuskan perlahan melalui mulut untuk menenangkan saraf. Jadi ini kecemasan dan lain-lainnya itu bisa dikurangi dengan latihan pernapasan dalam ya. Yaitu menarik
nafas melalui hidung, tahan sebentar lalu hembuskan perlahan melalui mulut untuk menenangkan saraf. Kemudian persiapan dan latihan. Kuasai materi dan latih presentasi Anda berulang kali. Lakukan latihan di depan cermin atau gunakan aplikasi untuk merekam diri dan mendapatkan umpan balik. Nah, yang seperti ini, yang kedua ya, yang teknik kedua, persiapan dan latihan. Kalau kalian sudah membiasakan diri untuk berlatih di depan cermin atau di depan kamera, di depan video, insya Allah glossophobia itu akan bisa kita kurangi atau bisa kita hilangkan dari diri kita. Terutama anak-anak yang biasanya online live di TikTok, live di Instagram seperti itu biasanya nanti pertama atau awal-awal itu mungkin merasa canggung, merasa grogi dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan nanti itu akan menjadi terbiasa. Nah, dengan terbiasanya kita live di TikTok, Instagram, insya Allah nanti suatu saat glossophobia itu akan hilang. Dan lama-kelamaan kita bukan hanya berani tampil di depan kamera, tetapi insya Allah nanti itu akan melatih kita untuk berani tampil di depan umum. Ya, jadi bukan hanya media online, tapi secara langsung atau secara tatap muka itu juga kita akan merasa percaya diri dan tidak terjadi gejala-gejala glossophobia. Nah, strategi yang ketiga yaitu relaksasi otot progresif. Latih mengencangkan dan merenggangkan berbagai kelompok otot untuk mengurangi ketegangan basic. Jadi mengencangkan dan mengendorkan otot itu bisa mengurangi ketegangan fisik ya. Biasanya sih ada yang untuk relaksasi itu memijit-mijit jari atau mengibas-ngibaskan tangan dan lain sebagainya. Terus kemudian istilahnya seperti kalau orang Jawa bilangnya molet-molet. Molet-molet. Jadi itu bisa merelaksasi otot-otot yang ada dalam diri kita. Terus kemudian strategi yang keempat yaitu visualisasi. Bayangkan diri Anda berhasil menyampaikan pidato dengan percaya diri dan mendapatkan respon positif dari audiens. Nah, jadi kita berimajinasi membayangkan diri kita itu berhasil menyampaikan pidato dengan percaya diri dan mendapatkan respon positif. Nah, jadi ya yang dibayangkan itu kita berhasil dulu. Nah, kalau kita membayangkannya tidak berhasil atau bagaimana nanti ditertawakan, bagaimana kalau pidatonya salah dan lain sebagainya, itu akan membuat kita menjadi tambah down, membuat kita tambah minder untuk melaksanakan pidato atau untuk berbicara di depan umum. Tapi kalau yang kita bayangkan itu kita berhasil, nah, kita mempersepsi diri kita bahwa kita berhasil menyampaikan pidato, itu akan membantu kita untuk lebih lebih percaya diri dalam menyampaikan pidato atau berbicara di depan umum. Terus strategi yang kelima yaitu ubah pola pikir. Gantilah pikiran negatif seperti saya tidak mungkin membuat kesalahan menjadi pemikiran yang lebih realistis. Misalnya semua orang bisa membuat kesalahan dan itu tidak apa-apa. Kita harus mengubah pola pikir kita. Atau kita berpikir orang tidak bisa memahami atau memaklumi kesalahan saya. Nah, itu pola pikir yang negatif. Ubahlah menjadi semua orang pernah salah dan orang-orang juga pernah melakukan kesalahan dan itu tidak apa-apa atau bisa mendapatkan pemakluman. Terus kemudian hindari pemicu, hindari kafein atau makanan berat sebelum berbicara di depan umum. Jadi kalau kita mau berbicara di depan umum, itu kita harus menghindari kafein atau kopi atau makanan-makanan yang berat atau yang banyak mengandung karbohidrat ya. Nah, kalau biasanya itu para kiai-kiai itu kalau ceramah itu kan minumnya bukan kopi tapi biasanya mintanya wedang jahe karena itu bisa melegakan tenggorokan atau wedang jeruk gitu ya. Terus kemudian dukungan profesional. Cognitive Behavior Therapy atau CBT, psikoterapi CBT itu adalah terapi perilaku kognitif, adalah jenis psikoterapi yang fokus membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang tidak sehat. Nah, ini dukungan profesional ini kita butuhkan kalau langkah-langkah yang tadi itu tidak bisa mengubah kita atau menyembuhkan kita dari glossophobia. Maka kita mungkin memerlukan dukungan profesional, psikoterapi CBT atau Cognitive Behavior Therapy.
Terus kemudian terapi ini sangat efektif karena membantu mengidentifikasi akar penyebab kecemasan seperti takut diejek dan melatih Anda untuk membentuk kembali pikiran negatif menjadi positif. Jadi sama saja ya, dukungan profesional yang pertama itu memang untuk mengubah pola pikir kita dari yang negatif menjadi pola pikir yang positif. Karena terapi ini sifatnya adalah mempersepsi atau membantu Anda mengubah sesuatu yang ada dalam diri Anda, mengubah persepsi dan lain sebagainya. Itu dukungan yang pertama, yaitu psikoterapi CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Terus dukungan profesional yang kedua yaitu konsultasi dengan dokter. Jika gejala sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, kita dapat berkonsultasi dengan dokter atau psikolog untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, yang ketiga, obat-obatan. Jika diperlukan, dokter mungkin meresepkan beta blocker untuk mengontrol gejala fisik atau antidepresan untuk mengatasi kecemasan, seringkali dikombinasikan dengan psikoterapi. Nah, ini dukungan profesional yang kedua dan ketiga, yaitu konsultasi dengan dokter. Terus kemudian mungkin dokter nanti akan meresepkan obat-obatan yang bisa membantu kita menghilangkan kecemasan atau depresi saat kita harus berbicara di depan umum. Nah, tapi ya itu tadi catatannya, kalau tadi langkah-langkah yang awal tadi itu sudah bisa kita jalani dan kita sudah bisa terhindar atau keluar dari glossophobia, ya sudah, kita tidak perlu melanjutkannya atau kita tidak memerlukan bantuan profesional. Bantuan profesional ini hanya dibutuhkan saat semua langkah-langkah tadi itu, langkah-langkah penyembuhan tadi tidak bisa mengatasi glossophobia. Terus kapan harus mencari bantuan profesional? Gejala mengganggu aktivitas sekolah, pekerjaan atau hubungan sosial, rasa cemas muncul di situasi sosial lain selain berbicara di depan umum. Anda sudah mencoba berbagai cara tetapi tidak ada peningkatan, stres dan panik terasa makin berat. Ya, jadi kalau gejala-gejala seperti itu tadi muncul, mungkin kita butuh bantuan profesional. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengatasi glossophobia, yaitu kalian yang pertama tadi strategi 1, latihan pernapasan. Terus kemudian kita mempersiapkan dan melatih sebelum kita tampil di depan umum, relaksasi otot-otot, visualisasi atau kita membayangkan bahwa kita telah sukses berbicara di depan umum, dan kita harus mengubah pola pikir yang negatif menjadi positif. Kemudian hindari pemicu. Ya, kita juga harus menerapkan strategi ini. Semoga dengan menerapkan strategi tadi kita tidak perlu lagi membutuhkan bantuan profesional, yaitu pergi ke psikolog atau ke dokter. Saya kira itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung ke saya. Kalau mau latihan juga monggo, bisa mencoba melalui live TikTok atau live Instagram. Sekian dan terima kasih. Mari selalu berusaha menjadi lebih baik. Jangan minder, jangan malu untuk tampil dan berbicara di depan umum. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.